Malam ini, jika angin tiba-tiba berhenti berbisik, jika bulu kudukmu merinding tanpa sebab, dan jika kau merasa seperti sedang diperhatikan, maka mungkin cerita ini sudah lebih dulu menunggumu. Karena kisah yang akan kamu dengar malam ini bukan sekadar cerita horor biasa. Ini adalah catatan pamali tentang sebuah bukit yang dikunci oleh tanah, tentang kepala yang terbang tanpa raga, dan tentang janji yang dilanggar, hingga arwah tak pernah menemukan jalan pulang. Selamat datang di Jurnal Pamali. Sebelum kita melangkah lebih dalam ke kisah ini, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya, agar setiap catatan pamali tak pernah terlewatkan olehmu. Karena di Jurnal Pamali, tidak semua cerita ingin didengar, namun tetap harus diceritakan. Tak semua peta berani mencantumkan bukit kunci tanah. Bukan karena ia tak ada, melainkan karena orang-orang di desa Sungai Limau percaya. Menyebut namanya saja sama dengan mengetuk pintu kematian sendiri. Bukit itu berdiri sunyi di ujung desa. Tanahnya berwarna hitam pekat seperti bekas terbakar. Dan setiap malam Jumat Kliwon, angin dari arah bukit selalu membawa bau amis. Bau darah yang sudah terlalu lama mengering. Orang tua-tua desa berkata, di sanalah dahulu seorang dukun Palasik dikurung hidup-hidup oleh tanah. Bukan dikubur, bukan dikafani, melainkan dikunci. Konon, dukun itu bernama Uni Salayah, seorang perempuan tua dengan senyum manis dan mata yang selalu memerah seperti kurang tidur. Siang hari ia dikenal sebagai tabib, namun malam hari, kepalanya terlepas dari tubuh, terbang mencari darah ibu melahirkan. Ketika akhirnya rahasianya terbongkar, warga tak berani membunuhnya. Mereka hanya mengikat tubuhnya di bukit itu, membacakan mantra pamungkas, dan membiarkan tanah menelan raga tanpa kepala. Namun mereka lupa satu hal. Kepala Palasik tak pernah ikut terkubur. 30 tahun berlalu, desa Sungai Limau mulai berani melupakan pamali. Hingga suatu malam, seorang bidan desa bernama Reni mendengar suara ketukan dari jendela ruang bersalin. Tok, tok, tok. Bukan ketukan tangan, melainkan bunyi tulang menghantam kayu. Saat jendela dibuka, tak ada siapapun. Namun bau amis itu kembali. Bau yang sama seperti cerita orang tua tentang bukit terlarang. Sejak malam itu, setiap ibu hamil di desa mengalami mimpi serupa. Mimpi tentang kepala perempuan tua. Rambutnya menjuntai. Lidahnya panjang menjilat darah. Dan matanya menangis sambil tertawa. Beberapa bayi lahir lemah. Beberapa tak pernah menangis sama sekali. Dan setiap kejadian itu terjadi, tanah di bukit kunci tanah selalu retak sedikit demi sedikit. Seolah ada sesuatu yang mencoba keluar. Reni akhirnya menemui satu-satunya orang yang masih hidup dan tahu ritual penguncian Palasik. Mak Jariah, dukun tua yang kini lumpuh dan tinggal sendiri. Dengan suara bergetar, Mak Jariah berkata, Palasik itu tak mati. Ia hanya dijanjikan satu hal. Janji itu adalah
selama tanah penguncinya dirawat, selama doa terus dibacakan, kepala itu tak akan kembali ke raganya. Namun desa berhenti berdoa, bukit dibiarkan, pamali dilanggar, dan kini kepala Palasik ingin pulang. Mak Jariah memperingatkan, jika kepala itu menyatu kembali dengan tubuhnya, maka satu desa akan menjadi ladang makanannya. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Reni nekat naik ke bukit. Ia membawa darah ayam hitam, mantra lama, dan keberanian yang hampir habis. Di puncak bukit, tanah terbuka. Dari dalamnya muncul tubuh tanpa kepala, berdiri kaku seperti mayat lupa mati. Lalu terdengar suara dari langit, tertawa, menangis, menggoda. Kepala Palasik turun perlahan. Rambutnya melilit udara. Matanya menatap Reni sambil berbisik, "Akhirnya, aku pulang." Reni membaca mantra, namun terlambat. Tanah menutup, dan jeritan memenuhi bukit. Desa Sungai Limau kini kosong. Rumah-rumah berdiri tanpa penghuni. Tak ada mayat, tak ada darah. Hanya tanah hitam dan bau amis yang tak pernah hilang. Penduduk desa sekitar percaya mereka semua telah dikunci seperti Uni Salayah dahulu. Dan setiap malam, jika kau melewati bukit itu, jangan jawab jika ada yang mengetuk kepalamu dari belakang, karena mungkin ia sedang memastikan kepalamu masih menempel di tubuhmu. Demikian catatan pamali malam ini. Jika kamu merasakan merinding, itu bukan efek cerita semata. Karena tidak semua kisah horor ingin dipercaya, namun tetap meninggalkan bekas. Saya pamit dari Jurnal Pamali. Ingat, beberapa larangan ada, bukan untuk dilanggar, melainkan untuk menyelamatkan kita. Selamat malam, dan semoga tidurmu tidak diketuk sesuatu dari balik gelap.